yang Kau yang kukasihi. Ketika kami rasa sendiri karena merasa Tuhan yang mampu dari kata kegelapan dan aku terjatuh dalam kehancuran ketika kudiman. Bersegeralah ini engkau menyuruh kita kasar karena cintamu yang tak bersyarat. Bagiku dan bagi sahabat-sahabat warga gereja senior Jemaat GBM Marbari. We love you Jesus. Kami mau siap beribadah kepadamu. Jemaat dipersilakan berdiri. Dan mari kita dudukkan. Mari sembah Allah yang mampu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Jadilah kebaktian warga gereja senior saat ini dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Makhluk langit dan bumi serta segala isinya, dan telah memperkenankan dirinya di dalam Kristus Tuhan. Jemaat kita berikan pujian ada dalam sejarah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengaku kelemahan dan dosa kita kepada Allah Tuhan kita. Karena setiap hari kita selalu melakukan perbuatan dalam bentuk ucapan dan tindakan yang tidak disenangi, baik oleh istri atau suami kita, saudara kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, tetangga dan lingkungan kita. Bahkan banyak kali kita mengecewakan Tuhan dengan kata dan perbuatan kita. Maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, memohon ampun atas setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah dengan penuh kerendahan hati dan rasa penyesalan kita datang ke hadapan Tuhan dan mengaku kelemahan dan segala dosa kita. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, sebagai warga gereja senior, kami sering hidup tidak sesuai dengan jalan yang Kau kehendaki. Kami sering menutup mata hati kami dan sengaja
kasih Allah telah mengikat kita, kasih-Nya bagiku dan bagimu, dan Roh-Nya telah mempersatukan kita dalam ikatan kasih yang sejati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu teguh memegang janji seperti yang telah dikatakannya, bahwa kita harus saling mengasihi. Kasih pasir makhluk. Mari berdoa. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, menuntun, mengarahkan, dan mendorong kami membaca dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara warga Indonesia yang Tuhan Yesus, dalam kebaktian berjalan yang dilakukan malam ini, kita diwajibkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 20. Kita akan baca ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Doa mohon kemenangan bagi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diubahnya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan kanan. Orang ini menegakkan mereka dan orang itu menegakkan kita. Tetapi kita berpegang pada nama Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat malam, shalom. Kita bersyukur sebab malam ini kita berjumpa dalam kebaktian warga gereja senior jemaat GPM Bali, dan ini membuktikan bahwa memang gereja Protestan Maluku ini menyediakan sebuah wadah pembinaan khusus bagi anggota gereja jemaat yang telah berusia lanjut dalam wadah gereja senior. Dan oleh sebab itu maka dalam semua wadah pelayanan yang GPM punya ada tempat untuk semua usia, termasuk bagi warga gereja senior. Dan sebab itu juga maka ibadah perdana ini menjadi langkah awal bagi semua warga gereja senior jemaat GPM Bali untuk mengambil bagian dalam sebuah wadah yang disiapkan oleh GPM untuk memuji Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, dan kemudian
dibina, dituntun, didoakan di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini kita bicara banyak tentang jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 20 ayat 7 sampai 8 ini sebuah doa, tetapi sekaligus juga mengandung harapan masyarakat banyak agar setiap orang yang menjadi pemimpin dapat mempersembahkan hidup dan kerjanya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Memang setiap orang diciptakan sebagai pemimpin, pemimpin dalam keluarga, dalam jemaat, tapi juga dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu artinya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bukan perkara yang mudah. Kenyataan kita sekarang membuktikan bahwa ada banyak sekali pemimpin yang terlibat dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan ini memprihatinkan bagi kita semua. Tetapi juga menjadi ajaran bagi kita untuk terus-menerus mengupayakan diri menjadi seorang pemimpin yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mazmur 20 merupakan syafaat Israel yang dipimpin oleh sang raja. Sebelum raja dan pasukannya memasuki medan peperangan, mereka berdoa agar raja dan pasukannya memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Tetapi kemenangan raja sesungguhnya juga adalah kemenangan seluruh rakyat, sebab raja bertanggung jawab untuk mempertahankan, untuk menyelamatkan dirinya, dan untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sekali lagi Israel berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapinya, kepada orang yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan. Daud sebagai seorang raja diurapi oleh Allah dan dilengkapi dengan kuasa untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Daud sesungguhnya tidak mengandalkan kemampuannya sendiri sebagai seorang raja, maupun juga tidak mengandalkan kemampuan bangsa-bangsa sekutunya, tapi dia justru hanya berharap dan mengandalkan Allah. Bagi Daud, dengan menyerahkan seluruh pengharapan, perjuangannya, peperangan melawan musuhnya dalam kendali Allah, maka apa yang diinginkannya, apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Dalam ayat 8 bacaan kita ada sindiran keras terhadap musuh-musuh Israel yang mengandalkan kekuatan perang yang disimbolkan dengan kereta dan kuda, tapi bahwa kekuatan perang itu juga mampu dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, Mazmur 20 ayat 7 sampai 8 ini memberikan kepada kita pelajaran yang penting secara khusus sebagai warga gereja senior. Yang pertama, semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti punya tantangan kehidupan. Juga termasuk kita yang telah berada di usia lanjut, warga gereja senior. Tetapi bahwa percaya dan berharap kepada Allah sebagai sumber pertolongan itu mesti menjadi jati diri setiap orang percaya, juga warga gereja senior. Kemenangan kita atas masalah-masalah kehidupan adalah bukti bahwa Allah menyertai, menuntun kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Yang kedua, tentu saja setiap kita punya pengalaman menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, tapi juga dalam gereja. Nah, pengalaman-pengalaman yang baik itu mesti juga kita bagikan kepada anak cucu kita, generasi muda, supaya mereka juga bisa mencontohi pola kepemimpinan kita yang baik. Mereka juga kelak bisa menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat yang juga baik. Dan pola-pola kepemimpinan, gaya kepemimpinan itulah yang mesti kita teladankan kepada anak cucu kita. Sebagai warga gereja senior, kita mesti menjadi panutan bagi anak cucu kita. Jadi peribahasa bilang semakin tua semakin menjadi, tua-tua kelani. Semakin tua semakin berhikmat, semakin bijaksana. Bukan sebaliknya, semakin tua semakin kacau balau. Jadi dengan firman ini, panutan Daud yang berharap pada pertolongan dari kasih Allah
senior, dan mengharapkan kepada Allah itu terwujud dalam pikiran, perkataan, dan juga tindakan yang menjadi teladan bagi generasi muda kami. Lewat firman ini kita juga punya tanggung jawab untuk berdoa bagi semua pemimpin, baik pemimpin bangsa, pemimpin negara ini, tapi juga bagi semua pemimpin di tengah rumah tangga dan keluarga dan gereja. Kita mendoakan supaya